Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang untuk seterusnya fokus kepada market. So kali ini kita sudah tidak buat goal lagi kerana saya sudah pun buat complete goal. So ini adalah untuk index dan major currency pair. Beberapa currency pair yang saya akan pilih dan juga index. So now index yang saya nak buat adalah index US 30 iaitu Dow Jones. Baik, dalam webinar saya, dalam public webinar di FB saya sudah beritahu, okey, cari buy di kawasan-kawasan yang saya sudah marking di situ, which is di sini ada drop, ada okey, sini ada rally, base and rally. So di sini adalah kawasan base. Alright, saya sudah pun beritahu benda ni. Now, kita pergi lagi kerana sudah pun ada result yang baik, ya. So di sini kalau kita lihat ada satu structure yang baik, which is ini adalah A, ini adalah B, dan market sekarang sedang membuat satu jatuhan C. So A, B, C. Baik, now bila kita bercakap soal A, B, C, of course dia adalah correction. Nah, bila dia adalah correction bermaksudnya yang di sini sudah pun settle dan di sini sedang berlaku correction. Now, untuk indeks kita sedang melihat atau mencari possibility untuk pengambilan buy. Now, kalau kita lihat di area sini, right? Di H4, terutama di H4, tapi sebelum itu mari kita lihat dulu di H1, apa ni di daily lah. Alright, di daily kita sedang melihat structure yang baik, which is ada base yang bersangkut paut dengan area untuk dijadikan rejection, ya. Itu daily punya base. Now di kawasan daily punya base kita lihat di sini ada satu drop. So di sini ada dominant break. Okey, buat satu penarikan Fibonacci dan cari area yang baik untuk dijadikan sebagai ending, which is di area sini adalah merupakan ending. Now, bila sudah pun kita dapat ending, ya, dapat ending dia, kita tak terus buy. Kita menunggu base dimatikan, which is di area sini adalah base. Ya, ada satu base di area situ. Ya, ada satu base di area situ. Now, base ini sangat baik kerana dia adalah merupakan kawasan QM ataupun head and shoulder yang sama. So, peluang kita untuk membuat profit adalah kita tunggu jatuh ini masuk ke kawasan base dan inilah peluang kita untuk membuat buying. Itu adalah peluang kita untuk membuat buying. Namun kita lihat bagaimana peranan Fibonacci. Di sini ada satu jatuhan, kemudian pergi kepada H1 dan kita lihat di sini ada berlaku drop. Which is kita lihat di sini market membuat rally base, rally base, rally base, rally base, rally. No, dia sudah tak ada new rally. Dan di sini berlaku breakout. Kita buat satu penarikan Fibonacci. So area yang kita tunggu adalah di kawasan sinilah, ada kawasan 261. Kawasan 261. Kenapa dia tak sama dengan sini? Okey, kenapa dia tak sama dengan sini? Kita lihat apakah akan berlaku shadow touching ke ataupun berlaku drop ke, okay, something like this ke, dan dia membuat satu breakout dan menjadi satu base baru untuk dipecahkan menjadi asbab kepada buy. So ini yang kita tunggu nanti, ya, untuk indeks ini yang kita tunggu, ya. So now kalau kita lihat di sini kita ada satu dominant break, ya, dan di sini ada
drop, base and drop, base and drop. So di sini juga ada satu base yang dimatikan. So kita buat satu penarikan Fibonacci base pada dominant terlebih dahulu dan kita boleh nampak dia sedang membuat tendensi untuk pergi atas, ada hutang yang perlu dibayar yang belum touching. Namun itu bukan priority kerana priority kita adalah di daily di H4. Right, kerana di H4 ada base yang sedang menunggu di sini untuk dijadikan sebagai patukan buy. So now bila market sampai di area sini, please carilah base mati di M1 di TF15 ataupun di H1 untuk melakukan buy. Bila market ni masuk di sini, cari asbab buy dengan keadaan base mati untuk membuat buy. Okay, so itu adalah untuk indeks secara ringkas lah. Secara ringkas saya tak nak bahas di belakang. Saya mau lihat tekanan yang situasi sekarang. Situasi sekarang lah, current. Ini adalah untuk indeks. Right? Now, untuk gold saya sudah buat, gold sudah naik lah. Gold sudah naik, saya ada buying. Kalau tengok di sini, saya ada membuat buying lah. Alright. Saya ada buying yang saya buat. Yalah, takkan saya beritahu untuk buy, tapi saya tak buy, tak kena lah kan. So, saya buy jugalah. Now, seterusnya kita tengok kepada EU. EU juga merupakan currency yang major. Perhatikan dalam saya punya FB, saya dah beritahu di sini ada situasi base yang dimatikan, iaitu drop, base and drop. So this base yang dimatikan, dia after dia breakout, dia menjadi asbab untuk buy yang amat kuat lah. Dan market ini sedang naik. So kita buat satu penarikan Fibonacci dan kita ingin melihat ke mana arah dia berada. So now dia sudah pun hit kawasan 161, 261. Now di sini ada new base yang dimatikan, which is drop, base and drop. So finally base ini sudah dimatikan dan ini menjadi asbab yang kukuh untuk membuat new buy. Di mana target kita? Target kita adalah di atas sini. Alright, target kita adalah di atas itu. Alright, now sekarang ini kita melihat market ini sedang membuat pullback. Apa yang membentuk setup di sini? Kita sedang melihat satu rejection down, ya. Tapi jangan kata kita nak buat selling ataupun reversal, belum lagi ya. Sebab di H4 belum, in fact di daily juga belum ya. Di daily juga belum. So now kita tengok di H4 pun belum, tidak ada base yang dimatikan. So now kita lihat dia sekadar di time frame H1 sahaja. Okay, di time frame H1 sahaja, which is the base ada di area sini. So now kita sedang melihat satu pullback lah. I would say ini adalah satu pullback. Pergi kepada 15 minit, jelas sekali ada satu pullback yang berlaku, which is di sini ada satu domino break. So kita buat satu penarikan untuk melihat di mana probably ending dia. So di sini adalah 161 sudah pun hit dan next level adalah 261. So 261 kita tengok di manakah probably dia adalah kawasan retest, breakout, retest. So di sini adalah resistance, breakout, support, dia adalah kawasan 261. Pergi ke H4, so ternyata di sini di H1 ternyata di sini ada doji. So di sini kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati, di sini ada doji. So kita detect sesuatu area menggunakan Fibonacci untuk mencari area yang sangat baik untuk dijadikan sebagai patukan buy ataupun sell. Namun selepas market ini datang dan approach, jangan terus buy. Kenapa? Kerana dia mempunyai potensi juga untuk
meneruskan jatuhan. Dia masih lagi ada potensi untuk meneruskan jatuhan ke next level of the fiber. Cuma apa yang perlu kita buat, kita cari apakah di sini ada berlaku base yang dimatikan untuk membuat buying sesuai dengan direction untuk bigger time frame masih lagi dalam buy. So di sini wajib ada base yang dimatikan. So di sini kita akan membuat buying. Okey, bila berlaku breakout di sini, so kita tunggu market datang untuk buat retest di dalam kawasan base dan barulah kita akan membuat buy. So now let's the market do whatever yang sepatutnya dia buat, which is dia perlu ada pullback. Without pullback dia tak boleh pergi. Dia kena bagi discount. So tempat yang menjadi ending kepada pullback itu tugas kita untuk kita cari. Cari bukan dengan agak-agak, cari dengan menggunakan fakta. So di sini baru kita akan membuat buying. So there is EU punya forecast. Seterusnya kita lihat lagi satu major pair which is UJ. UJ agak menarik. UJ mempunyai asbab yang sangat menarik, which is sekarang ini kita melihat di area sini ada base di week. Kita tengok di sini ada area base di week. Now mungkin dia akan membuat retest, mungkin dia akan breakout. Kita kena ukur. Pertamanya kita kena lihat di sini ada dominant break. Now, di kawasan dominant break ini kita buat satu penarikan Fibonacci. Ya. Okey. Saya melihat market ini mampu untuk pergi sampai ke sini. Ya, untuk weekly punya. Tapi di sini ada rintangan. After dia hit nicely 261, dia tak ada base menyebabkan dia tak boleh turun. Finally dia breakout. Bila dia breakout, ada base yang terakhir di sini yang sudah dipecahkan. So I would say there is a retest untuk kawasan base. Ya, untuk retest di kawasan base, iaitu dia sedang masuk ke sini. Now, for that reason, mari kita check di daily. Benarkah kawasan itu adalah kawasan yang dia nak tuju? So, kita lihat di sini ada satu jatuhan dan kita melihat ada base yang dimatikan di sini. Now, kita membuat satu penarikan Fibonacci. Yap, dia adalah kawasan 161. Exactly. Fiber bagi tempat baik untuk rejection. So, now belum ada lagi. So, now kita pergi kepada H4. Saya tidak melihat sebarang base lagi di sini. So, maksudnya kita perlu tunggu setup ini selesai dulu untuk membentuk base mati dan baru kita boleh membuat buy. Kita pergi kepada H1. Saya tidak melihat juga ada situasi base yang dimatikan. So, meaning to say area yang dipatut cari adalah di kawasan ini. Sudah tidak jauh. Saya jangkakan lebih kurang 40 ke 50 pip lebih kurang macam itu di pertengahan di sini saja. So, now kita menunggu market untuk membuat something which is base mati dan baru kita ingin membuat buying. Ya. So, sesuai dengan di area bawah sini adalah merupakan support di week, which is bukannya kaling-kaling, dia adalah support di week. Saya mahu dia turun dan dia hit dan baru dia naik untuk membentuk breakout this base. Dan barulah saya ingin ataupun akan membuat buying sesuai dengan such a market, breakout such a market. Dan baru saya akan membuat buying. Namun, saya perlu dia masuk terlebih dahulu ke dalam zone tersebut. Okay? Now, itu adalah GJ, UJ. So, EU, UJ dan juga indeks itulah pun kita bahas. Now, next kita ingin bahas adalah energy ataupun oil. Alright, energy ataupun oil. Apa yang berlaku di sini? Tidak lain daripada base mati. Wajib ada base mati. Now, di sini ada drop, base and drop.
Okay. So base ini agak strong. Sudah banyak kali dia membuat satu rejection and another rejection. But believe me, akan ada breakout. Someday dia akan ada breakout untuk oil ya. Ini untuk oil. Nah, di bawah sini pula ada pula support yang sudah beberapa kali test juga. Dan kenaikan di area sini adalah disebabkan oleh drop, base and drop. So di sini ada base yang sudah dimatikan. Dan finally dia menjadi asbab yang baik untuk membuat buying. Now, sekarang ni bila dia sudah membuat buying, market berada di area sinilah, iaitu di area resistance. So now kita tengok di area sini, mampu tak dia membuat satu jatuhan. So kita pergi kepada H4 dan kita melihat, no, it's not good untuk selling. Why? Sebab saya tidak melihat adanya base yang kuat di area sini. Lebih kepada pullback. Okay, lebih kepada pullback. So now, saya menunggu, kalau kacamata saya melihat ini mungkin akan sampai untuk dijadikan rejection untuk go up. Namun, mari kita lihat ke H1. Bila saya melihat di H1, apa yang mampu saya katakan adalah di sini ada new high ya, di sini ada new high, di sini sudah turun, di sini sudah berlaku base yang dimatikan. So now, kalau saya membuat satu penarikan Fibonacci, ternyata market di area sini ataupun paling lower di area sini, inilah tempat yang saya kena berhati-hati. Nah, ternyata juga di area Fibonacci ini ada rally, base and rally. Ya, so di base ini agak besar lah. Base ini agak besar di H1. Ya, so di sini saya perlu berhati-hati. Meaning to say, market ini mampu untuk turun sampai ke sini. Ya, market ini mampu untuk turun sampai ke situ. Mari kita lihat apa yang berlaku di 15 minit. Sebelum itu, kalau daripada trend line, kita dapati berlaku breakout. And daripada breakout ini, kita nampak ada berlaku rally, base, and rally. Dah tak ada lagi base untuk membuat new rally. Last base ada di sini dan dia sudah pun dipecahkan. So ini menambahkan beberapa faktor untuk memberitahu market ini ada asbab kuat untuk melakukan jatuhan. Now, daripada sini kalau kita pergi kepada M15, kita dapati sebenarnya awalan lagi ada base di sini, iaitu berlaku satu breakout. Ya, satu breakout yang kuat. Namun tak apa, kita lihat yang time frame yang lebih dominan ataupun lebih stable ataupun lebih baik untuk dilihat, which is H1. So now pengambilan sell mesti dalam situasi berhati-hati. Selepas pukul 6 nanti akan berlaku retest di area situ dan dia akan membuat satu drop sampai ke area sini. Bila sampai di area situ, please look for new base mati untuk membuat buying. Alright, look for new base mati untuk membuat buying. So buying ada di situ. So tunggu market masuk di area situ dan biarkan kita membuat buy untuk mendapat profit. So area yang kita pilih bukan kaling-kaling, area yang kita lihat ini adalah di H4 adalah merupakan base, malah di daily juga adalah merupakan base. So apa yang kita buat, kita tak lawan market, kita tunggu dia turun. Kalau nak sell, saya dah beritahu berhati-hati. Namun base di daily ini adalah merupakan patukan untuk kita membuat buying, which is di area sini. Okay, alright, that's all untuk kali ini. Kita ada tiga goal masih lagi. Okay, saya dah beritahu kenapa saya buy di sini. Kenapa saya buy di sini? Tak apa, saya beritahulah kenapa saya buy di sini. Why saya buy di situ. Nah, kalau saya lihat, yang pertama sekali seperti saya beritahu, ini adalah merupakan resistance yang sudah dipecahkan. Yang pertama. Keduanya, saya mencari asbab base mati di area sini untuk membentuk buying.
Which is kalau saya lihat di sini di H1 di 15 minit ini agak tidak jelas pergi ke M5. Bila pergi ke M5 saya mengambil buy lagi bawah sedangkan market ini belum break base lagi, di sini belum lagi breakout. Sepatutnya saya lakukan buy di sini. Kenapa saya buy di sini? Kerana di M1 saya mengambil pendekatan lebih lagi awal which is di M1. Kenapa? Sebab di sini ada drop, base drop, base drop, breakout. Bila dia breakout dan dia naik untuk membentuk new high dan yang turun adalah low yang tidak membuat ni. So di sini ada kawasan base. Ya, di sini ada kawasan base. So saya ambil di sini satu. Now, bila dia sudah start naik, ya, saya lihat di sini juga ada kawasan base, ya. Dan sudah dipecahkan juga saya mengambil situasi buy satu lagi lah. So obviously kalau lihat di sini dalam ni sudah ada 60 pip satu, juga di sini adalah 60-70 pip. So buying saya adalah based on 1 minute yang ada significant base yang dimatikan. So ada di area sinilah. So nah kalau kita tengok di 15 minit market ini kalau dia turun pun dia tak ada base di 15 minit. Dia tak ada base di 15 minit. Kalau dia turun pun asbab daripada 5 minit, ya, kawasan ini agak sideways, ada base yang menunggu. So base ini kalau dipecahkan dia akan membuat satu jatuhan. So saya akan melihat sebab kalau di sini dia sudah breakout, kalau sini dia sudah breakout saya akan ambil dulu dan ending kepada sini saya ingin mencari another buy di area sinilah. Okay, saya akan mencari another buy di area situ. Alright, tapi kalau dia tak breakout, position ini saya akan hold sampai besok. Tapi saya perlu menunggu. Whatever pun, profit adalah di saya punya side, ya, on my side. So ini boleh saja kalau saya buat PE di area sini settle. Sudah low risk lah, tak ada risk lagi. So a profit is about on my side. Saya dah tak ada tekanan. So everything is okay for me untuk melihat mana dia nak pergi, pergilah. Saya tak ada masalah. Tapi kita ingin dapur berasap. So kalau di sini saya dah ada dalam 40 ke 50 dolar. 50 dolar kali dengan 4.5, saya sudah ada lebih kurang dalam 200 dolar lebih. 200 ringgit lebih. Itu 200 ringgit lebih untuk dalam 5 minit punya time frame. Ya, sudah mampu untuk saya beli barang dapur. Which is beras sudah okey, minyak ke apa semua ini adalah merupakan harian punya withdrawal, ya, kalau saya boleh tunjuk tapi tak benar. So harian punya situasi. Alright, itu saja 3-4 pair yang telah pun saya jelaskan. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.